Tadi udah mulus nih pembukaannya. Oke. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Selamat datang. Tiap hari Rabu kita bertemu ya, sharing di Get to Living. Kita tuh kan kalau ngulang lagi kan kita moodnya udah nggak pas. Ya nggak apa-apa ya. Saya sama Coach Vena dan Mbak Intan selalu hadir ya tiap Rabu untuk menghadirkan beberapa topik tentang akses ya, untuk membuka kesadaran baru, apalagi yang kita bisa dapatkan untuk menghebatkan diri kita tentunya ya. Oke, cukup mulus ya untuk memulai lagi. Oke, dan hari ini, detik ini kita mulai sesuatu topik yang bisa membuka kesadaran baru lagi tentang apa yang ingin kita buktikan, ya. Dan tentunya seperti biasa Coach Vena yang akan sharing dan teman oleh saya sama Mbak Intan dan teman-teman semuanya yang bisa berkontribusi untuk bertanya, untuk sharing sesuatu. Silakan Coach Vena. Belum di-unmute? Oh ya. Okay. Thank you Coach Dani. Kayaknya nggak lagi di rumah juga ya? Yes, tadi ini lagi nggak di rumah, jadi saya tanya ke body mau kemana dan segala macam. Oke, dan saya sampai di sini. Oke, semua. Jadi semuanya selamat malam. Jadi bukan hanya kita aja bertiga yang menemani, tapi banyak juga teman-teman kita yang sering menemani kita di sini ya, Coach Dani. Yes, ya betul. Yes. Dan pertanyaannya untuk teman-teman, ketika saya ingin mencari tema untuk malam ini, apa yang ingin kita buktikan, gitu ya? Mungkin saya akan bertanya sama teman-teman, apa sih yang tiba-tiba muncul tanpa kita sadarin? Oke, apa yang kita ingin buktikan? Dan kepada siapa sebenarnya kita ingin membuktikan? Mungkin boleh di-share sehingga kita bisa menggali kesadaran itu bersama-sama. Kayak tadi Coach Dani, kita membangun kesadaran. Ini bukan hanya tentang akses, tapi ini tentang kehidupan kita. Jadi kehidupan kita itu tercipta tanpa kita sadari tentunya. Dan saya belakangan ini banyak sekali melihat-lihat, dan kemarin juga ada ikut kelas, dan itu sangat menarik ya. Jadi kita tanpa sadar, mungkin tanpa sadar, kita menciptakan kehidupan itu sejak mungkin di bawah usia 2 tahun. Jadi kemarin saya dengar lagi dokter Dian bilang, kamu menciptakan kehidupan unconscious yang tidak kamu sadarin, dan mungkin di bawah 2 tahun yang kamu perceive, yang kamu terima informasinya itu dari orang-orang terdekat kamu, dari keluarga kamu, dari lingkungan, mungkin dari orang tua angkat atau apapun juga gitu ya. Nah sekarang ketika ada sesuatu yang muncul, apa sih yang ingin kita buktikan sebenarnya? Boleh silakan, ada yang mau ketik? Coach Dani mungkin kalau misalkan ada di chat atau Intan, oke. Apa yang sebenarnya kita ingin buktikan? Coba kita area dalam kehidupan kita. Ya, kadang-kadang kita ingin membuktikan benar, contohnya gitu ya. Kita ingin membuktikan kita benar, kita ingin membuktikan kita ketika kita ingin membuktikan sukses. Kesuksesan, ya. Ya, kesuksesan. Mbak Mila boleh nggak mungkin Mbak Mila mau di mute untuk men-sharingkan suatu. Oke, ingin membuktikan bahwa saya bisa. Ya, Coach, biasanya kan kita dalam kehidupan kan sering ya ketemu beberapa orang, itu kita ingin buktikan. Karena dulu ada pernah trauma ya, ibarat kata dulu nggak punya apa-apa, istilahnya kan pengen hidup lebih baik ya. Ini loh, aku sudah sukses kayak gitu sih. Seperti itu sih. Oke, aku nggak menyalahkan gitu ya. Coba Mbak Mila cek. Ketika aku ingin membuktikan sukses, berat atau ringan di body? Berat kok. Berat. Oke, so di akses kita diberikan tools. Segala sesuatu yang heavy, yang berat itu bukanlah kebenaran buat kita. Yang sesuatu yang ringan itu adalah the truth untuk kita. Berarti tanpa sadar ini program mungkin nggak cocok buat tubuh kita, mungkin cocok buat orang lain, tapi mungkin nggak cocok buat kita. Oke, jadi ketika tadi Mbak Mila bilang, oke, aku punya masa lalu, gitu kan? Aku punya masa lalu yang kemudian yang nggak asik, mungkin tadi Mbak Mila bilang, dan aku ingin membuktikan bisa. Ketika ingin membuktikan kan tadi kita berat ya, kita ingin membuktikan kita bisa. Sebenarnya tanpa sadar kita percaya bahwa kita sebenarnya bisa atau nggak bisa. Ya. Gimana Mbak Mila?
kita ingin membuktikan kalau kita ini kita bisa sukses kayak gitu loh. Jadi suksesnya kita tuh lambat laun kok hanya ini ya, kayaknya kok hanya untuk pembuktian orang lain ya, kayak gitu ya. Yes, oke. Untuk membuktikan bahwa dia salah dan saya benar, bahwa saya bisa sukses. Nah, tapi yang saya tanya adalah diri kita kepada diri kita gitu. Jadi pikiran kita ketika kita bilang saya ingin membuktikan saya sukses, sebenarnya coba cek dalam diri. Apakah saya sebenarnya saya yakin saya sukses atau tanpa sadar saya sudah menjudge diri saya nggak bakal sukses sehingga saya ingin membuktikan saya bisa sukses. Ya menjudge secara tidak sadar ya kalau kita ini kalau saya ini menginginkan kesuksesan kayak gitu sih coach. Yes, jadi kita menjudge kita belum sukses. Jadi kita perlu membuktikan kita sukses. Oke ya. Iya. Oke, ya. Jadi di balik ingin membuktikan sebenarnya ada judgement yang kita lakukan terus-menerus kepada diri kita. Oke. Saya perlu membuktikan saya sukses karena karena tanpa sadar dia percaya dia belum sukses. Diri kita belum sukses, jadi kita perlu membuktikan kita sukses. Nah, poinnya di akses adalah semua adjustment yang kita letakkan terhadap diri kita. Jadi ketika kita menciptakan atau bekerja, kita hanya menggunakan energi bahwa saya belum sukses, saya ingin membuktikan saya sukses. Oke, dan ketika saya mengatakan saya belum sukses, saya ingin sukses, kita lagi menanam benih atau kayak ibarat pohon yang kita tanam adalah saya belum sukses. Coach. Ya, kalau kita menanam biji jeruk, tentu yang tumbuh pohon jeruk. Ya, betul coach. Oke, jadi kalau kita menanamkan bahwa kita belum sukses dan kita ingin membuktikan kita sukses, tanpa sadar kita lagi menanam benih bahwa saya belum sukses. Oke, itu sebabnya akan menjadi berat buat kita. Dan kalau itu pun tercapai, itu dengan kayak begitu udah tercapai dan orang itu nggak mengakui atau mengakui dan kita nggak ada, apakah kita perlu membuktikan atau membutuhkan validasi orang untuk mengatakan bahwa kita sukses? Yes, berarti kita nggak perlu pembuktian lah istilahnya ya, coach ya. Ya. Yang terberat adalah kepada diri kita sendiri sebenarnya. Kita ingin membuktikan kepada apa dan siapa. Tapi jangan-jangan kita yang membuktikan kepada diri kita sendiri. Karena kita selalu menjudge diri kita bahwa aku belum sukses, aku membuktikan sama orang aku sukses. Dan ketika tidak ada seorang pun yang mengakui kita sukses, dan kita terus menjudge diri kita. Oke, so dimanapun ketika kita ingin membuktikan bahwa kita adalah sukses, dengan selalu menjudge diri kita belum sukses yang kita pilih. So, berapa banyak kebohongan siapa, dan kebohongan apa. Untuk kita selalu menjudge diri kita bahwa kita gagal, kita tidak sukses, kita nggak sehebat orang lain yang kita percayai, sehingga kita harus membuktikan pada orang lain bahwa kita sukses. Semuanya itu bersediakah untuk menyaksikan dikatakan. Right, wrong, good, bad, papa, all nature, response. Oke, Mbak Mila, kalau kira-kira seperti ini, kamu mirip seperti siapa mungkin yang kamu kenal? Mama. Coach, suaranya Coach. Oh, memang sengaja ya. Lagi pesan sesuatu kayaknya. Lagi minta audionya dikecilin. Oh, oke. Ya, oke. Mirip kayak Mama ya. Oke, cek lagi. Oke, mirip kayak Mama. Oke. Jadi yang tadi aku bilang kan, tadi Mbak bilang, Mbak mungkin ketika punya kejadian itu usia berapa? SMA ya coach ya. SMA 17 tahun coach. 17 tahun. Dan ketika aku melihat, oh aku seperti Mama ingin membuktikan sesuatu. Nah, itu yang tadi saya bilang, kehidupan kita diciptakan jauh di bawah dari usia 17 tahun. Saya hanya ingin men-sharekan itu. Gitu ya. Jadi kita berfungsi itu jauh di bawah 17 tahun. Kita menciptakan kehidupan jauh di bawah dari usia 17 tahun. Fondasi-fondasi kita bahkan sejak kita kecil, tapi secara kita tidak sadari energetically-nya. Oke, so everything yang dimana kita mengambil program, kita diimplan, kita menanamkan kepada diri sendiri dan kita expand ke dalam kehidupan kita bahwa kita harus membuktikan sesuatu. Oke, dengan selalu menjudge diri kita.
bahwa kita nggak cukup sukses, nggak cukup cantik, nggak cukup baik, nggak cukup Langsung. ya. Iya, saya gini God, saya sering ini ya, ketika saya ini apa Halo. Halo, iya. Ketika saya ingin meniatkan diri untuk ini ya, untuk apa diet, itu seolah-olah tuh rasanya hanya sebuah pembuktian aja. Ketika saya terkena yang namanya body shaming atau apa kayak gitu, rasanya mau diet itu hanya untuk pembuktian aja. Oh, aku tuh bisa loh kurus, aku bisa. Lihat saja seperti itu. Tapi endingnya hanya di awal-awal aja, Coach. Programnya itu hanya berjalan paling lama 1 bulan, habis itu udah kayak males, Coach. Halo. Iya. Oke, ini saya hilang atau gimana? Jadi Mbak balik lagi tadi ketika diet dan segala macam hanya ingin membuktikan saja bahwa bisa. Iya. Iya, Coach. Oke, nah untuk semua teman-teman usia berapa kita ingin membuktikan? Bukan hanya tadi tentang sukses kan, bahkan tadi Mbak Mila bilang kalau bahkan diet gitu ya, dan seberapa banyak dari kita ingin membuktikan suatu, dan sejak usia berapa? Kalau untuk diet setelah menikah ya, Coach ya. Setelah menikah, apakah setelah dulu kita ingin menikah? Iya, setelah menikah, melahirkan itu badan mulai agak gemuk gitu, dan mulai di situ mulai terjadi banyak adjustment ya yang saya terima ya, Coach ya. Dan saya mungkin dulu karena memang belum belajar tentang akses bar, akhirnya kan saya menerima semua adjustment itu, dan akhirnya tercipta bagaimana ya cara membuk saya harus bisa, saya harus kurus, saya harus sukses, seperti itu sih, Coach. Oke, ini yang muncul yang pop up yang tadi ketika mau kurus dan segala macam. Tapi coba cek energinya sejak usia berapa kita sudah menggunakan ini dalam kehidupan kita. Misalkan kita ingin membuktikan bahwa kita pintar ketika lagi sekolah, ya kan? Nah, kita sudah terbiasa menggunakan energi ini dan kita pikir inilah cara kita menjalankan kehidupan. Iya, Coach. Ya, ingin membuktikan tadi kan, ingin membuktikan saya pintar, ingin membuktikan bahwa oh saya mampu, ingin ada perasaan ingin diterima di sini. Iya. Oke, bagaimana? So perasaan ingin diterima bukan hanya untuk Mbak Mila ya. Tiba-tiba saya percibing ada perasaan ingin diterima, bukan hanya Mbak Mila. So cek usia berapa kita ingin untuk bisa diterima. Ya, 17 itu, Coach ya. Oke, 17 atau di bawah itu. Ya. So everything yang dimana kita perceive, so semua perasaan ingin diterima, apakah punya kita, ataukah punya orang lain? Semua perasaan ingin diterima, apakah punya kita, atau kita perceive dari orang lain? So semua yang dimana kita mengambil, menerima perasaan ingin diterima itu dari orang lain, sebelum kita kunci menjadi milik kita, bersediakah untuk dikembalikan kepada pemiliknya? Right, wrong, good, bad, proper, potential, beyond. Okay. Satu-satunya siapa yang bisa menerima kita? Diri kita sendiri, Coach. Yes. Dan bagaimana kita menerima diri kita sendiri? Luar biasa ya, Coach ya. Ya. Dan selama ini kita selalu mencari di luar kan? Kita mencari orang untuk menerima kita, untuk mengakui kita sukses, untuk mengakui kita langsing, untuk mengakui kita cantik, untuk mengakui kita pintar. Oke? Dan berapa? Dan apa yang kita cari itu nggak pernah kita dapatkan kecuali kita menjadi energi itu sendiri untuk kita. Yes, good. So everything yang dimana kita merasa nggak berharga, bersediakah untuk dikembalikan kepada pemiliknya sebelum kita mengunci untuk menjadi milik kita.
perasaan nggak berharga, pemikiran tidak berharga. Perasaan saya harus menjadi sesuatu untuk bisa berharga. Bersediakah semua program ini dikembalikan kepada pemiliknya dengan kesadaran, dengan conscious attack. Segala yang tidak mengizinkan itu terjadi, return to the powerful mention voice beyond. Oke. Wow. Thank you, Coach. Keren. Yap. Thank you, Mbak. Thank you untuk kesediaannya. Iya. Karena kita belajar dari lingkungan kita yang mungkin yang tadi kayak kamu bilang, ibu kita juga mungkin belajar dari atasannya lagi. Mereka nggak kita sudah terbiasa mungkin dalam era-era yang semakin kesini itu dibandingkan. Ketika dibandingkan kita jadi kecil, nggak berharga. Yes. Ya kan? Jadi nggak berharga, kecil. Mungkin orang tua kita juga melihat diri dia bahwa saya nggak berharga dibanding wanita lain. Dia melihat yang pria juga, saya nggak keren ya dengan pria yang lain. Dan semakin membandingkan, kita perceiving energetically-nya kita ambil terus-menerus, dan akhirnya kita berfungsi dari itu. Dan tanpa sadar kita selalu membandingkan diri kita dengan yang lain. Kok aku nggak sekeren dia ya? Kok aku nggak sebagus dia ya? Nah, ketika intensi kita, energi kita terus diberikan kepada itu, dan itu akan makin bertumbuh. Ketika makin bertumbuh, nggak heran kalau ada orang-orang yang datang dalam kehidupan kita yang menarik kita untuk tetap kita memiliki judgment kepada diri kita sendiri. Jadi orang itu akan datang untuk membuat kita merasa, tuh kan benar, gue nggak berharga, tuh gue udah lakukan apapun, dia nggak menghargai gue, gitu kan. Bener, Coach. Sampai saya tuh berkali-kali ya ngikutin program diet. Apapun orang yang bilang, saya coba. Tapi saya rasa, kok hasilnya nggak signifikan kayak gitu sih, Coach. Dan saya ternyata memang benar, saya tuh hanya mengikuti judgement orang lain, dan saya hanya ingin pembuktian, bukan benar-benar yang saya tanya ke body ini butuhnya apa, yang seperti apa, pengennya badan yang kurus itu kan harusnya untuk kesehatan sebenarnya ya kan, kayak gitu sih, Coach. Jadi sekarang lebih berkesadaran sih, Coach. Thanks, Coach. Thank you. Diet itu adalah like death gitu. Jadi kayak energinya like die, mati gitu sebenarnya. Di balik kata-kata diet itu adalah die. Okay. Jadi it doesn't work for your body. It doesn't work for your body, apalagi ketika kita menciptakan dari judgment. Semakin kamu membenci tubuh kamu akhirnya taunya, oh dia benci, and then benci body. Lalu kita buat lagi yang lebih jelek. Okay, you had a body, and then tubuhnya hanya mengikuti program kamu, karena ketika kamu membenci tubuh kamu, dan tubuh kamu menciptakan lebih. Yes. Bagaimana jika kamu start untuk love your body? Yes, love your body. Love my body ya. Yes. Thank you, Coach. It's amazing. Ya, sama-sama. Yep, thank you. Terima kasih, Pamela. Ya, makasih. Ada Bang Mufti yang mau bertanya, Coach Vena. Oke, aku juga di sini ada sesuatu, ada kata-kata yang menarik di sini selain Bang Modi. Yang di pertanyaan? Yang kebalikannya, karena energinya, ya. Yang tidak ingin membuktikan apa-apa gitu? Yes, mungkin nanti ya. Oke. Yes. Bang Modi dulu. Habis itu nanti siap-siap Mas Andra ya. Nah, ini isu tentang ini what are you trying to prove itu saya sudah rasakan sejak saya mulai masuk dunia kerja. Dan itu betul-betul berat banget karena ini sejak tadi saya ketawa-ketawa terus nih waktu Coach Vena membahas soal ini ya. Pada akhirnya saya keingat bahwa sejak kapan saya mendapatkan what are you trying to prove itu, ternyata saya baru sadar bahwa memang dari keluarga saya, memang kami itu Bugis Ortodoks ya, yang betul-betul harus what are you trying to prove itu lu harus kasih lihat orang bahwa kamu nih gini gitu. Iya, ini baru saya sadar loh, Coach. Dan itu kita dapat sejak kecil, sejak kecil kita udah disuruh untuk, bukan disuruh, tapi memang kegiatan keluarga seperti itu kayaknya memang bahwa harus you have to prove something to other people, to family gitu ya. Dan memang dan puncaknya sejak itu waktu
kerja coach. Ya. Saya sampai bertanya-tanya sendiri, what are you trying to prove? What are you trying to prove gitu. Sebenarnya apa yang kamu mau buktikan gitu. Dan akhirnya saya sadar lagi sejak coach Vina bilang bahwa yang saya buktikan sebenarnya bukan buat diri saya sebenarnya, ke orang lain. Karena saya baik-baik aja. Gitu. Oke. Dan so Bang Maudi, apakah kamu ingin membuktikan kamu anak yang baik di hadapan orang tuamu? Ya, yes. Seperti itu salah satunya juga. Oke. Dan ketika ingin membuktikan anak yang baik tanpa sadar, apakah kamu menjudge diri kamu bukan anak yang baik sehingga ketika saya anak yang baik? Yes. Oke. Jadi ini lebih kepada judgment yang kita letakkan ke dalam diri kita, energetically-nya. Yes, energetically-nya gitu ya. Oke, so gimana pun kebohongan apa, kebohongan siapa, dan seberapa banyak kebohongan yang kita beli dan kita percayai, yang dimana kita selalu menjudge bahwa kita bukan anak yang baik. After this, tiba-tiba muncul yang lain. Oke, bersediakah semuanya untuk dihancurkan, dibatalkan. Right, wrong, good, bad, pop-up, connection, question, so di mana? Kebohongan apa, kebohongan siapa, dan seberapa banyak kebohongan kita ingin membuktikan orang tua kita salah. Dan kita benar, orang tua kita salah. Oke, jadi kita ingin membuktikan orang tua kita salah. So kita menciptakan kehidupan yang curable, yang berantakan, yang buruk hanya untuk membuktikan dia salah. This is your fault, istilahnya. Aku berantakan tuh karena salah kamu. Karena kamu nggak punya uang, aku nggak bisa sekolah yang bagus, hidupku berantakan because of you. So seberapa banyak kita ingin membuktikan salahnya orang tua kita dengan membuat kehidupan kita berantakan. Semuanya itu bersediakah untuk dihancurkan, dibatalkan. Right, wrong, good, bad, pop-up, connection, voice, beyond. Oke, jadi di sini ada kayak konflik gitu dalam diri kita. Entah kita ingin membuktikan kita anak yang baik, atau kita lagi melawan orang tua kita dengan, hey, you are wrong. Sebagai orang tua, lu jelek, lu salah. Dan aku benar. Gitu. Jadi di sini ada energi rebellion untuk membuktikan mereka salah dan kita benar. All the time. Oke, jadi seberapa banyak benar dan salah yang kita gunakan untuk menciptakan kehidupan kita. Dan kita suka dalam benar dan salah daripada benar-benar freedom. Okay, everything that doesn't allow us to benar-benar untuk bisa merilis benar dan salah itu, dan untuk mendapatkan space as a infinite being yang dimana kita benar-benar adalah dari space yang tanpa ada judgment, sehingga kita benar-benar bebas ketika kita memilih, bukan karena ingin menjudge kita salah atau ingin membuktikan kita benar atau membuktikan dia salah kita benar. Tapi benar-benar bukan dari space yang seperti itu, tapi benar-benar dari choice yang berkesadaran. Sekarang yang tidak mengizinkan, right, wrong, good, bad, pop-up, connection, voice, beyond. Wow, thank you Bang Maudi. Makanya ketika ada teman-teman yang men-sharingkan sesuatu, kan muncul sesuatu yang lain yang berkontribusi. Ya, dan ini related sama pertanyaan di chat, Coach. Dari Mbak Ninta itu tadi menjadi ingin membuktikan aku menjadi orang yang baik ya, nggak matre, nggak taking advantage from other people and up, tapi aku yang dimanfaatin orang lain. Nah, biasanya yang ingin membuktikan menjadi orang baik tuh rata-rata begitu ya, Coach, malah jadi dimanfaatin gitu ya. Yes, gitu. Jadi ketika kita tidak ingin bersedia menjadi itu, tanpa sadar kita menutup mata ketika ada orang yang memiliki energi itu datang dalam hidup kita. Dan orang itu akan menggunakan tanpa sadar untuk mengkontrol kita. Misalkan ketika kita ingin membuktikan kita ibu yang baik gitu ya. Anak kita tahu nggak? Tahu. Begitu kita kerja agak sedikit terus merasa nggak nyaman, aduh saya bukan ibu yang baik ya, saya belum masak kayak gitu. Dan tiba-tiba apa yang terjadi sama anak kita? Ya drama. Iya, drama untuk mendapatkan untuk mendapatkan atau menjudge, malah itu menjadi tetap ya atas judgement apa yang di judgement sama ibunya sendiri itu ya. Memperkuat itu. Memperkuat gitu. Jadi anak kita nangkap, and then dia menggunakan itu untuk menjudge, Mam, kamu tuh bukan ibu yang baik loh. Walaupun secara bukan tentang masaknya gitu, tapi Mam, you're not good enough sebagai ibu aku. Kamu nggak seperti ibu yang lain, gitu kan. Jadi dia menangkap itu dan kemudian dia akan bikin banyak sekali drama untuk, hey, boleh nggak saya dapat ini, boleh nggak dapat itu, untuk kayak merilis rasa bersalah kamu sebagai ibu yang buruk gitu ya. Jadi ini kembali lagi sebenarnya tentang judgment ke dalam diri kita sendiri karena banyak sekali guilt di sini. Iya. Oke.
So Ninta, thank you. Ketika Ninta mengatakan saya tidak ingin mengambil keuntungan, oke. So bagaimana jika kamu mengambil keuntungan dari skill-nya kamu sendiri kepada kamu dan untuk kamu? Ketika kamu tidak ingin mengambil keuntungan, kamu bahkan tidak bisa mengambil keuntungan dari apa yang skill kamu dan potensi kamu. Ya, jadi orang lain yang ngambil keuntungan ya. Instead of harusnya aku sendiri yang ngambil keuntungan. Ya, so, jadi keuntungan kan macam-macam. Misalkan saya bisa masak, saya ngambil keuntungan karena saya bisa masak untuk diri saya untuk bisa menciptakan lebih. Tapi karena saya tidak bersedia mengambil keuntungan, sehingga skill saya pun saya nggak bersedia untuk mengambilnya untuk keuntungan saya, untuk berkontribusi terhadap hidup saya. Dapat sesuatu nggak? Ya, baik banget Mbak Ninta. Saking baiknya. Ya, begitulah memang. Oke, so teman-teman bersediakah untuk mengambil keuntungan, gitu kan? Keuntungan di sini adalah bukan keuntungan, ngambil sebanyak-banyaknya uang orang untuk keuntungan kita atau kesempatan. Enggak. Mengambil keuntungan apa? Dari kemampuan yang kita miliki. Kita punya kemampuan, kita ambil untuk berkontribusi pada hidup kita, itu keuntungan. Ya. Skill, power, potensi. Nah, kita gunakan energi itu untuk, misalkan kita punya energi healing, kita ambillah energi keuntungan kita sebagai healer untuk menghealing diri kita sendiri. Oke, kamu punya skill, ambil skillnya itu untuk keuntungan kamu, untuk mendevelop kehidupan kamu jadi lebih baik. That's keuntungan. Nah, ketika kita tidak mau menggunakan keuntungan, sampai keuntungan itu pun, ketika kita memiliki hal-hal yang kita punya power dan potensi pun nggak bisa berkontribusi karena kita mereject. Itu sama dengan bersedia receiving. Yes, ini tentang receiving. Jadi uang itu sebenarnya nggak ada masalah tentang receiving. Kayak tadi Ninta, thank you banget ketika dia bilang, kok nggak mau ngambil keuntungan dari orang lain. Nah, berarti energi keuntungan, yang saya ngomong energi keuntungan. Sampai energi keuntungan ini kamu buang, kamu nggak mau pakai, sehingga ada energi skill kamu yang kamu bisa pakai karena keuntungan yang nggak diambil. Jadi kamu punya kemampuan, kamu nggak pakai itu untuk mendukung diri kamu. Yang menguntungkan buat kamu juga. Iya, kalau di luar sana seringnya ini Coach, ada adjustment yang, kok keuntungan aja terus yang dipikirin katanya kan. Nggak ikhlas banget sih gitu. Ya, karena keuntungan dalam realita itu adalah dari kekurangan. Mengambil sebanyak-banyaknya untuk diri dia dari energi kekurangan. Saya ngambil dari kekurangan untuk keuntungan saya. Tapi kalau di sini kan sama seperti pisau ya, kamu mau pakai buat bunuh orang, menodong, atau kamu pakai untuk masak. Nah, sama dengan pisau ini kan sama dengan keuntungan. Kamu bisa menggunakan energi ini untuk mengambil keuntungan dari skill yang kamu miliki, power yang kamu miliki, potensi yang kamu miliki untuk mendukung, berkontribusi, membuat hidup kamu makin expand. Iya, untuk kesejahteraan kita juga sah-sah aja ya Coach ya. Yes, gitu kan. Misalkan kayak Ninta pinter masak, terus dia bilang enggak. Ini terlalu, saya nggak mau ngambil keuntungan karena saya pinter masak, orang lain aja yang masak. Kan kurang lebih kayak gitu. Ya, bagaimana jika kamu tahu, oh wow, I'm good dan saya bagus dalam hal masak, misalkan saya bagus dalam hal masak, and then saya memiliki resep yang bagus, saya bisa mengajar untuk masak dan segala macam, gitu kan? Kenapa enggak? Itu kan keuntungan yang kamu bisa gunakan, skill potensi kamu yang kamu bisa gunakan. Oke, sip. Okay, ya. Terus Coach, thank you, Mbak Ninta. Ya. Saya tambah lagi dikit ya. Bagaimana mau nanya, bagaimana dengan misalnya kayak keadaan saya ini sudah kayak kerak gitu loh. What are you trying to prove itu udah kayak kerak gitu. Karena memang sudah bukan cuma jadi kebiasaan, memang jadi tradisi gitu. Ganti pancinya aja langsung. Ya. Nggak usah dibersihin, ganti panci langsung. Dan saya yakin ya banyak juga orang yang seperti ini, apalagi yang di sosial media, Instagram misalnya, what are you trying to prove to be like that gitu ya. Seperti itu. Dan kadangkala saya juga masih sering bertanya masalah itu. Tapi saya terus juga harus lakukan karena saya sadar ada suatu pencitraan yang harus saya angkat gitu. Tapi saya mau juga
untuk terlepas dari pemikiran apa sih yang kamu mau itu buktikan gitu. Oke, kalau Ya. misalkan apapun itu kita benar-benar misalkan kalau kita memposting sesuatu, apakah kita dari energi untuk membuktikan atau kita posting sesuatu untuk men-share sesuatu yang dari mengundang seseorang untuk, hey, aku punya jasa ini dan kamu bisa yang mencari saya ada di sini dengan kemudahan. Jadi, so ini benar-benar kembali lagi bukan tentang orang lain tapi tentang diri kita, gitu ya, Bang Modi. Misalkan Bang Modi punya jasa, terus Bang Modi diam-diam aja ya kan, nggak mungkin juga kan perlu juga ada sosial media yang bisa yang tadi tentang keuntungan sosial media bisa berkontribusi, okay? Tapi bukan untuk membuktikan, hey saya benar, tapi hey saya punya jasa dan I'm good with that, saya trust sama diri saya sendiri, gitu kan? Dan saya nggak perlu bandingin sama orang lain dan saya akan melakukan ini, gitu. Oke? Yang kayak di TikTok, pekerjaan kamu mungkin perlu di-share supaya orang nggak pikir kamu piara babi ngepet atau apa sampai ketawa. Yes, yang tadi tuh coach yang kayaknya ngena banget, yang what are you trying to prove itu yang apa? Saya benar. Yes, saya benar, kamu salah, gitu kan? Yeah. Atau tanpa sadar kita selalu percaya bahwa kita adalah salah dan kita ingin membuktikan kita benar dengan membuat mereka salah. Yes. Okay, so everything that is okay, mungkin kita tanya berapa kali kita perlu melakukan clearing karena nggak cukup sekali. Memang sometimes satu clearing saya bisa melakukan 500 kali untuk diri saya. Tapi honestly yang jujur adalah antara kita dengan diri kita. Ya, setiap clearing itu layernya beda. Walaupun 500 kali atau 100 kali layernya beda, Bang Maudi. Kamu mendengar sekarang, kamu mendengar nanti, kamu clearing lagi nanti, setahun lagi atau sebulan lagi, tetap totally ada layer yang berbeda di tiap orang. Pasti. Yes. Yeah. Thank you semuanya. Terima kasih, Coach Dani. Sudah? Iya, saya mau lanjut lagi ke call yang lain. Ya, oke. Sip. Kalau gitu, thank you Coach Pena dan teman-teman semua. Ya, atas kita kontribusinya nggak sebenarnya kita ada banyak yang ketidakpuasan ya teman-teman. Mau bertanya lagi. Kita masukin ke call berikutnya. Yes. Jadi gimana kita kebohongan siapa dan seberapa banyak kebohongan yang dimana kita gunakan untuk membuktikan kita benar, yang lain salah, ataupun kita ingin membuktikan bahwa kita salah, yang lain benar, dengan selalu menjudge diri kita all the time tentang benar dan salah, bersediakah semuanya untuk dihancurkan, dibatalkan, dan dikembalikan kepada pemiliknya. Jutaan kali untuk selama-lamanya. Right, wrong with bad papa connection boys dan semua pemikiran bahwa untuk transformasi, untuk perubahan itu butuh waktu yang lama, disediakan juga untuk dihancurkan, dibatalkan. Right, wrong with bad papa connection boys. Oke, thank you semuanya. Bye bye. Thank you semuanya. Bye. Thank you. Terima kasih Kak Sena. Tadi ini tidak rumah gini lagi tadi tuh tak ke sini Pak. Mau lanjut ini sama saya? Tadi udah mulus nih pembukaannya. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Selamat datang. Tiap hari Rabu kita bertemu ya sharing di Get to Living. Kita tuh kan kalau ngulang lagi kan kita moodnya udah nggak pas. Ya nggak apa-apa ya. Saya sama Coach Vena dan Mbak Intan selalu hadir ya tiap Rabu untuk menghadirkan beberapa topik tentang akses ya untuk membuka kesadaran baru, apalagi yang kita bisa dapatkan untuk menghebatkan diri kita tentunya ya. Oke. Cukup mulus ya untuk memulai lagi ya. Oke, dan hari ini detik ini kita mulai sesuatu topik yang bisa membuka kesadaran baru lagi tentang apa yang ingin kita buktikan ya. Dan tentunya seperti biasa Coach Vena yang akan sharing dan teman oleh saya sama Mbak Intan dan teman-teman semuanya yang bisa berkontribusi untuk bertanya, untuk sharing sesuatu. Silakan Coach Vena. Belum di-unmute? Oh ya. Okay. Thank you Coach Dani. Kayaknya nggak lagi di rumah juga ya? Yes,
ini lagi nggak di rumah, jadi saya tanya ke body mau kemana dan segala macam. Oke, dan saya sampai di sini. Oke, itu semua. Nah, jadi semuanya selamat malam. Jadi bukan hanya kita aja bertiga yang menemani, tapi banyak juga teman-teman kita yang sering menemani kita di sini ya, Coach Dani. Yes, ya betul. Yes. Dan pertanyaannya untuk teman-teman, ketika saya ingin mencari tema untuk malam ini, apa yang ingin kita buktikan, gitu ya? Mungkin saya akan bertanya sama teman-teman, apa sih yang tiba-tiba muncul tanpa kita sadarin? Oke, apa yang kita ingin buktikan? Dan kepada siapa sebenarnya kita ingin membuktikan? Mungkin boleh di-share sehingga kita bisa menggali kesadaran itu bersama-sama. Kayak tadi Coach Dani, kita membangun kesadaran. Ini bukan hanya tentang akses, tapi ini tentang kehidupan kita. Jadi kehidupan kita itu tercipta tanpa kita sadari tentunya. Dan saya belakangan ini banyak sekali melihat-lihat, dan kemarin juga ada ikut kelas, dan itu sangat menarik ya. Jadi kita tanpa sadar, mungkin tanpa sadar kita menciptakan kehidupan itu sejak mungkin di bawah usia 2 tahun. Jadi kemarin saya dengar lagi Dokter Dian bilang, kamu menciptakan kehidupan unconscious yang tidak kamu sadarin, dan mungkin di bawah 2 tahun yang kamu perceive, yang kamu terima informasinya itu dari orang-orang terdekat kamu, dari keluarga kamu, dari lingkungan, mungkin dari orang tua angkat atau apapun juga gitu ya. Nah sekarang ketika ada sesuatu yang muncul, apa sih yang ingin kita buktikan sebenarnya? Boleh silakan, ada yang mau ketik? Coach Dani mungkin kalau misalkan ada di chat atau Intan, oke. Apa yang sebenarnya kita ingin buktikan? Coba kita area dalam kehidupan kita. Ya, kadang-kadang kita ingin membuktikan benar, contohnya gitu ya. Kita ingin membuktikan kita benar, kita ingin membuktikan kita ketika kita ingin membuktikan sukses. Kesuksesan, ya. Ya, kesuksesan. Mbak Mila boleh nggak mungkin Mbak Mila mau di mute untuk men-sharingkan suatu, ingin membuktikan bahwa saya bisa. Ya, Coach, biasanya kan kita dalam kehidupan kan sering ya ketemu beberapa orang, itu kita ingin buktikan. Karena dulu ada pernah trauma ya, ibarat kata dulu nggak punya apa-apa, istilahnya kan pengen hidup lebih baik ya. Ini loh, aku sudah sukses kayak gitu sih. Seperti itu sih. Oke, aku nggak menyalahkan gitu ya. Coba Mbak Mila cek. Ketika aku ingin membuktikan sukses, berat atau ringan di body? Berat kok. Berat, oke. So, di akses kita diberikan tools. Segala sesuatu yang heavy, yang berat itu bukanlah kebenaran buat kita. Yang sesuatu yang ringan itu adalah the truth untuk kita. Berarti tanpa sadar ini program mungkin nggak cocok buat tubuh kita, mungkin cocok buat orang lain, tapi mungkin nggak cocok buat kita. Oke, jadi ketika tadi Mbak Mila bilang, oke, aku punya masa lalu, gitu kan? Aku punya masa lalu yang kemudian yang nggak asik, mungkin tadi Mbak Mila bilang, dan aku ingin membuktikan bisa. Ketika ingin membuktikan kan tadi kita berat ya, kita ingin membuktikan kita bisa. Sebenarnya tanpa sadar kita percaya bahwa kita sebenarnya bisa atau nggak bisa. Ya. Gimana Mbak Mila? Kita ingin membuktikan kalau kita ini kita bisa sukses kayak gitu loh. Jadi suksesnya kita tuh lambat laun kok hanya ini ya, kayaknya kok hanya untuk pembuktian orang lain ya, kayak gitu ya. Yes, oke. Untuk membuktikan bahwa dia salah dan saya benar, bahwa saya bisa sukses. Nah, tapi yang saya tanya adalah diri kita kepada diri kita gitu. Jadi pikiran kita ketika kita bilang saya ingin membuktikan saya sukses, sebenarnya coba cek dalam diri. Apakah saya sebenarnya saya yakin saya sukses atau tanpa sadar saya sudah menjudge diri saya nggak bakal sukses sehingga saya ingin membuktikan saya bisa sukses. Ya, menjudge secara tidak sadar ya kalau kita ini kalau saya ini menginginkan kesuksesan kayak gitu sih, Coach. Ya, jadi kita menjudge kita belum sukses. Jadi kita perlu membuktikan kita sukses. Oke ya. Iya. Oke, ya. Jadi di balik ingin membuktikan sebenarnya ada judgement yang kita lakukan terus-menerus kepada diri kita. Oke. Saya perlu membuktikan saya sukses karena saya yakin, karena tanpa sadar dia percaya dia belum sukses. Diri kita belum sukses, jadi kita perlu membuktikan kita sukses. Nah,
poinnya Iya. diakses adalah semua adjustment yang kita letakkan terhadap diri kita. Jadi ketika kita menciptakan atau bekerja, kita hanya menggunakan energi bahwa saya belum sukses, saya ingin membuktikan saya sukses. Iya. Oke, dan ketika saya mengatakan saya belum sukses, saya ingin sukses, kita lagi menanam benih atau kayak ibarat pohon yang kita tanam adalah saya belum sukses. Iya, ya coach. Ya, kalau kita menanam biji jeruk, tentu yang tumbuh pohon jeruk. Ya, betul coach. Oke, jadi kalau kita menanamkan bahwa kita belum sukses dan kita ingin membuktikan kita sukses, tanpa sadar kita lagi menanam benih bahwa saya belum sukses. Ya. Oke, itu sebabnya akan menjadi berat buat kita. Dan kalau itu pun tercapai, itu dengan kayak begitu udah tercapai dan orang itu nggak mengakui atau mengakui dan kita nggak ada, apakah kita perlu membuktikan atau membutuhkan validasi orang untuk mengatakan bahwa kita sukses? Yes, berarti kita nggak perlu pembuktian lah istilahnya ya, coach ya. Ya. Yang terberat adalah kepada diri kita sendiri sebenarnya. Kita ingin membuktikan kepada apa dan siapa. Atau jangan-jangan kita yang membuktikan kepada diri kita sendiri. Karena kita selalu menjudge diri kita bahwa aku belum sukses, aku membuktikan sama orang aku sukses. Dan ketika tidak ada seorang pun yang mengakui kita sukses, dan kita terus menjudge diri kita. Oke, ya. Oke, so dimanapun ketika kita ingin membuktikan bahwa kita adalah sukses, dengan selalu menjudge diri kita belum sukses yang kita pilih. So, berapa banyak kebohongan siapa, dan kebohongan apa. Untuk kita selalu menjudge diri kita bahwa kita gagal, kita tidak sukses, kita nggak sehebat orang lain yang kita percayai, sehingga kita harus membuktikan pada orang lain bahwa kita sukses. Semuanya itu bersediakah untuk menyaksikan di masyarakat. Right, wrong, good, bad, papa, all nature, beyonds. Oke, Mbak Mila, kalau kira-kira seperti ini, kamu mirip seperti siapa mungkin yang kamu kenal? Mama. Coach, suaranya coach. Oh, memang sengaja ya. Lagi pesan sesuatu kayaknya. Lagi minta audionya dikecilin. Oh, oke. Ya, oke. Mirip kayak mama ya. Oke, cek lagi. Iya. Oke, mirip kayak mama. Oke. Jadi yang tadi aku bilang kan, tadi Mbak bilang, Mbak mungkin ketika punya kejadian itu usia berapa? SMA ya coach ya. SMA 17 tahun coach. 17 tahun. Dan ketika kamu melihat, oh aku seperti mama ingin membuktikan sesuatu. Nah, itu yang tadi saya bilang, kehidupan kita diciptakan jauh di bawah dari usia 17 tahun. Saya hanya ingin men-sharekan itu. Iya. Gitu ya. Jadi kita berfungsi itu jauh di bawah 17 tahun. Kita menciptakan kehidupan jauh di bawah dari usia 17 tahun. Fondasi-fondasi kita bahkan sejak kita kecil, tapi secara kita tidak sadari energetically-nya. Iya. Oke, so everything yang dimana kita mengambil program, kita diimplan, kita menanamkan kepada diri sendiri dan kita eksplan ke dalam kehidupan kita bahwa kita harus membuktikan sesuatu. Oke, dengan selalu menjudge diri kita bahwa kita nggak cukup sukses, nggak cukup cantik, nggak cukup baik, nggak cukup Iya. Iya, saya gini God, saya sering ini ya, ketika saya ini Halo, iya, ketika saya ingin meniatkan diri untuk ini ya, untuk diet, itu seolah-olah tuh rasanya hanya sebuah pembuktian aja. Ketika saya terkena yang namanya body shaming atau apa kayak gitu, rasanya mau diet itu hanya untuk pembuktian aja. Oh, aku tuh bisa loh kurus, aku bisa, lihat saja seperti itu. Tapi endingnya hanya di awal-awal aja, coach. Programnya itu hanya berjalan paling lama 1 bulan, habis itu udah kayak males, coach. Halo. Iya. Oke, ini saya hilang atau gimana? Jadi Mbak balik lagi tadi ketika diet dan segala macam hanya ingin membuktikan saja bahwa bisa. Iya.
Iya, Coach. Oke, nah untuk semua teman-teman usia berapa kita ingin membuktikan? Bukan hanya tadi tentang sukses kan, bahkan tadi Iya. Mbak Mila bilang kalau bahkan diet gitu ya, dan seberapa Iya. banyak dari kita ingin membuktikan suatu, dan sejak usia berapa? Kalau untuk diet setelah menikah ya, Coach ya. Setelah menikah, apakah dulu Setelah kita ingin membuktikan? Ya, setelah menikah, melahirkan itu badan mulai agak gemuk gitu, dan mulai di situ mulai terjadi banyak adjustment ya yang saya terima ya, Coach ya. Dan saya mungkin dulu karena memang belum belajar tentang akses bar, akhirnya kan saya menerima semua adjustment itu, dan akhirnya tercipta bagaimana ya cara membuk, saya harus bisa, saya harus kurus, saya harus sukses, seperti itu sih, Coach. Oke, ini yang muncul yang pop up yang tadi ketika mau kurus dan segala macam, tapi coba cek energinya sejak usia berapa kita sudah menggunakan ini dalam kehidupan kita. Misalkan kita ingin membuktikan bahwa kita pintar ketika lagi sekolah, ya kan? Nah, kita sudah terbiasa menggunakan energi ini, dan kita pikir inilah cara kita menjalankan kehidupan. Iya, Coach. Ya, ingin membuktikan tadi kan, ingin membuktikan saya pintar, ingin membuktikan bahwa saya mampu, ingin ada perasaan ingin diterima di sini. Iya. Oke, bagaimana? So perasaan ingin diterima bukan hanya untuk Mbak Mila ya. Tiba-tiba saya percaya ada perasaan ingin diterima, bukan hanya Mbak Mila. So cek usia berapa kita ingin untuk bisa diterima. Ya, 17 itu, Coach ya. Oke, 17 atau di bawah itu. Ya. So everything yang dimana kita perceive, semua perasaan ingin diterima, apakah punya kita, ataukah punya orang lain? Semua perasaan ingin diterima, apakah punya kita, atau kita perceive dari orang lain? So semua yang dimana kita mengambil, menerima perasaan ingin diterima itu dari orang lain, sebelum kita kunci menjadi milik kita, bersediakah untuk dikembalikan kepada pemiliknya? Right, wrong, good, bad, proper, potential, beyond. Oke. Satu-satunya siapa yang bisa menerima kita? Diri kita sendiri, Coach. Yes. Dan bagaimana kita menerima diri kita sendiri? Luar biasa ya, Coach ya. Ya. Dan selama ini kita selalu mencari di luar kan. Kita mencari orang untuk terima kita, untuk mengakui kita sukses, untuk mengakui kita langsing, untuk mengakui kita cantik, untuk mengakui kita pintar. Oke? Dan apa yang kita cari itu nggak pernah kita dapatkan kecuali kita menjadi energi itu sendiri untuk kita. Yes, Coach. So everything yang dimana kita merasa nggak berharga, bersediakah untuk dikembalikan kepada pemiliknya sebelum kita mengunci untuk menjadi milik kita. Perasaan nggak berharga, pemikiran tidak berharga, perasaan saya harus menjadi sesuatu untuk bisa berharga. Bersediakah semua program ini dikembalikan kepada pemiliknya dengan kesadaran, dengan conscious attack. Segala yang tidak mengizinkan itu terjadi, right, wrong, good, bad, powerful, mention, voice, beyond. Wow. Thank you, Coach. Keren. Yap. Thank you, Mbak. Thank you untuk kesediaannya. Karena kita belajar dari lingkungan kita yang mungkin yang tadi kayak kamu bilang, ibu kita juga mungkin belajar dari atasannya lagi. Mereka nggak kita sudah terbiasa mungkin dalam era-era yang semakin kesini itu dibandingkan. Ketika dibandingkan kita jadi kecil, nggak berharga. Yes. Ya kan? Jadi nggak berharga, kecil. Mungkin orang tua kita juga melihat diri dia bahwa saya nggak berharga dibanding wanita lain. Dia melihat yang pria juga, saya nggak keren ya dengan pria yang lain. Dan semakin membandingkan, kita perceiving energetically-nya kita ambil terus-menerus, dan akhirnya kita berfungsi dari itu. Dan tanpa sadar kita selalu membandingkan diri kita dengan yang lain. Kok aku nggak sekeren dia ya? Kok aku nggak sebagus dia ya? Nah, ketika intensi kita, energi kita terus diberikan kepada itu, dan itu akan makin bertumbuh.
Ketika Yes. makin bertumbuh, nggak heran kalau ada orang-orang yang datang dalam kehidupan kita yang menarik kita untuk tetap kita memiliki judgement kepada diri kita sendiri. Jadi orang itu akan datang untuk membuat kita merasa, tuh kan benar, gue nggak berharga, tuh gue udah lakukan apapun, dia nggak menghargai gue, gitu kan. Bener coach, sampai saya tuh berkali-kali ya ngikutin program diet apapun orang yang bilang saya coba, tapi saya rasa kok hasilnya gak signifikan kayak gitu sih coach. Dan saya ternyata memang benar, saya tuh hanya mengikuti judgement orang lain dan saya hanya ingin pembuktian, bukan benar-benar yang saya tanya ke body ini butuhnya apa, yang seperti apa, pengennya badan yang kurus itu kan harusnya untuk kesehatan sebenarnya ya kan, kayak gitu sih coach. Jadi sekarang lebih berkesadaran sih coach. Thanks coach. Thank you. Diet itu adalah like death gitu. Jadi kayak energinya like die mati gitu sebenarnya. Di balik kata-kata diet itu adalah die. Okay. Jadi it doesn't work for your body. It doesn't work for your body, apalagi ketika kita menciptakan dari judgment. Semakin kamu membenci tubuh kamu akhirnya taunya, oh dia benci, and then benci body. Lalu kita buat lagi yang lebih jelek. Okay, you had a body, and then tubuhnya hanya mengikuti program kamu, karena ketika kamu membenci tubuh kamu, dan tubuh kamu menciptakan lebih. Yes. Bagaimana jika kamu start untuk love your body? Yes, love your body. Love my body ya. Yes. Thank you coach. It's amazing. Ya, sama-sama. Yep, thank Terima kasih you. Bang Mila. Ya, makasih. Ada Bang Mufti yang mau bertanya, Coach Vena. Oke, aku juga di sini ada sesuatu, ada kata-kata yang menarik di sini selain Bang Modi Yang ya. di pertanyaan? Yang kebalikannya, karena energinya, ya. Yang tidak ingin membuktikan apa-apa gitu? Yes, mungkin nanti ya. Oke. Yes. Bang Modi dulu. Habis itu nanti siap-siap bahas Andra ya. Ya, nah, ini isu tentang ini what are you trying to prove itu saya sudah rasakan sejak saya mulai masuk dunia kerja. Dan itu betul-betul berat banget karena ini sejak tadi saya ketawa-ketawa terus nih waktu Coach Vena membahas soal ini ya. Pada akhirnya saya keinget bahwa sejak kapan saya mendapatkan what are you trying to prove itu ternyata saya baru sadar bahwa memang dari keluarga saya memang kami itu Bugis Ortodoks ya, yang betul-betul harus what are you trying to prove itu lu harus kasih lihat orang bahwa kamu ini gini gitu. Iya, ini baru saya sadar loh coach. Dan itu kita dapat sejak kecil, sejak kecil kita udah disuruh untuk, bukan disuruh, tapi memang kegiatan keluarga seperti itu. Kayaknya memang, bahwa harus, you have to prove something to other people, to family, gitu ya. Dan memang, dan puncaknya sejak itu waktu kerja coach. Saya sampai bertanya-tanya sendiri, what are you trying to prove? What are you trying to prove? Gitu. Sebenarnya apa yang kamu mau buktikan gitu. Dan akhirnya saya sadar lagi sejak Coach Vena bilang bahwa yang saya buktikan sebenarnya bukan buat diri saya sebenarnya, ke orang lain. Karena saya baik-baik aja. Gitu. Oke. Dan so Bang Modi, apakah kamu ingin membuktikan kamu anak yang baik di hadapan orang tuamu? Ya, yes. Seperti itu salah satunya juga. Dan ketika ingin membuktikan anak yang baik tanpa sadar, apakah kamu menjudge diri kamu bukan anak yang baik sehingga membuktikan saya anak yang baik? Yes. Jadi ini lebih kepada judgment yang kita letakkan ke dalam diri kita, energetically-nya. Energetically-nya gitu ya. So gimana pun kebohongan apa, kebohongan siapa, dan seberapa banyak kebohongan yang kita beli dan kita percayai, yang dimana kita selalu menjudge bahwa kita bukan anak yang baik. After this, tiba-tiba muncul yang lain. Bersediakah semuanya untuk dihancurkan, dibatalkan. Right, wrong, good, bad, pop-up, connection, so gimana? Kebohongan apa, kebohongan siapa, dan seberapa banyak kebohongan kita ingin membuktikan orang tua kita salah.
dan kita benar, orang tua kita salah. Oke, jadi kita ingin membuktikan orang tua kita salah. So kita menciptakan kehidupan yang curable, yang berantakan, yang buruk hanya untuk membuktikan dia salah. This is your fault, istilahnya. Aku berantakan tuh karena salah kamu. Karena kamu nggak punya uang, aku nggak bisa sekolah yang bagus, hidupku berantakan because of you. So seberapa banyak dari kita ingin membuktikan salahnya orang tua kita dengan membuat kehidupan kita berantakan. Semuanya itu bersedia untuk dihancurkan, dibatalkan. Right, wrong, good, bad, pop, mention, voice, beyond. Oke, jadi di sini ada kayak konflik gitu dalam diri kita. Entah kita ingin membuktikan kita anak yang baik, atau kita lagi melawan orang tua kita dengan, hey, you are wrong. Sebagai orang tua, lu jelek, lu salah. Dan aku benar, gitu. Jadi di sini ada energy rebellion untuk membuktikan mereka salah dan kita benar. All the time. Oke, jadi seberapa banyak benar dan salah yang kita gunakan untuk menciptakan kehidupan kita. Dan kita suka dalam benar dan salah daripada benar-benar freedom. Okay, everything that doesn't allow us to benar-benar untuk bisa merilis benar dan salah itu, dan untuk mendapatkan space as a infinite being yang dimana kita benar-benar adalah dari space yang tanpa ada judgment, sehingga kita benar-benar bebas ketika kita memilih, bukan karena ingin menjudge kita salah atau ingin membuktikan kita benar atau membuktikan dia salah kita benar. Tapi benar-benar bukan dari space yang seperti itu, tapi benar-benar dari choice yang berkesadaran. Segala yang tidak mengizinkan, right, wrong, good, bad, proper, connection, questions. Wow, thank you Bang Modi. Makanya ketika ada teman-teman yang men-sharingkan sesuatu, kan muncul sesuatu yang lain yang berkontribusi. Ya, dan ini related sama pertanyaan di chat, Coach, dari Mbak Ninta itu tadi, ingin membuktikan aku menjadi orang yang baik, ya. Nggak matre, nggak taking advantage from other people and up, tapi aku yang dimanfaatin orang lain. Nah, biasanya yang ingin membuktikan menjadi orang baik tuh rata-rata begitu ya, Coach, malah jadi dimanfaatin gitu ya. Yes, gitu. Jadi ketika kita tidak ingin bersedia menjadi itu, tanpa sadar kita menutup mata ketika ada orang yang memiliki energi itu datang dalam hidup kita. Dan orang itu akan menggunakan tanpa sadar untuk mengkontrol kita. Misalkan ketika kita ingin membuktikan kita ibu yang baik gitu ya, anak kita tahu nggak? Tahu. Begitu kita kerja agak sedikit terus merasa nggak nyaman, aduh saya bukan ibu yang baik ya, saya belum masak, kayak gitu. Dan tiba-tiba apa yang terjadi sama anak kita? Ya drama. Iya, drama untuk mendapatkan. Untuk mendapatkan atau menjudge, malah itu menjadi tetap ya atas judgement apa yang di judgement sama ibunya sendiri itu ya, memperkuat itu. Memperkuat gitu. Jadi anak kita nangkap, and then dia menggunakan itu untuk menjudge, Mam, kamu tuh bukan ibu yang baik loh. Walaupun secara bukan tentang masaknya gitu, tapi Mam, you're not good enough sebagai ibu aku. Kamu nggak seperti ibu yang lain, gitu kan. Jadi dia menangkap itu dan kemudian dia akan bikin banyak sekali drama untuk, hey, boleh nggak saya dapat ini, boleh nggak dapat itu, untuk kayak merilis rasa bersalah kamu sebagai ibu yang buruk gitu ya. Jadi ini kembali lagi sebenarnya tentang judgment ke dalam diri kita sendiri karena banyak sekali guilt di sini. Ya. Oke, so Ninta, thank you. Ketika Ninta mengatakan saya tidak ingin mengambil keuntungan, oke. So bagaimana jika kamu mengambil keuntungan dari skill-nya kamu sendiri kepada kamu dan untuk kamu? Ketika kamu tidak ingin mengambil keuntungan, kamu bahkan tidak bisa mengambil keuntungan dari apa yang skill kamu dan potensi kamu. Ya, jadi orang lain yang ngambil keuntungan ya. Instead of harusnya aku sendiri yang ngambil keuntungan. Ya, jadi keuntungan kan macam-macam. Misalkan saya bisa masak, saya ngambil keuntungan karena saya bisa masak untuk diri saya untuk bisa menciptakan lebih. Tapi karena saya tidak bersedia mengambil keuntungan, sehingga skill saya pun saya nggak bersedia untuk mengambilnya untuk keuntungan saya, untuk berkontribusi terhadap hidup saya. Dapat sesuatu nggak? Ya, baik banget Mbak Ninta. Saking baiknya. Ya, begitulah memang. Oke, so teman-teman bersediakah untuk mengambil keuntungan, gitu kan? Keuntungan di sini adalah bukan keuntungan ngambil sebanyak-banyaknya uang orang untuk keuntungan kita atau kesempatan, enggak.
mengambil keuntungan apa? Dari kemampuan yang kita miliki. Kita punya kemampuan, kita ambil untuk berkontribusi pada hidup kita, itu keuntungan. Ya. Skill, power, potensi. Nah, kita gunakan energi itu untuk, misalkan kita punya energi healing, kita ambillah energi keuntungan kita sebagai healer untuk menghealing diri kita sendiri. Oke, kamu punya skill, ambil skillnya itu untuk keuntungan kamu, untuk mendevelop kehidupan kamu jadi lebih baik. That's keuntungan. Nah, ketika kita tidak mau menggunakan keuntungan, sampai keuntungan itu pun, ketika kita memiliki hal-hal yang kita punya power dan potensi pun nggak bisa berkontribusi karena kita mereject. Itu sama dengan bersedia receiving. Yes, ini tentang receiving. Jadi uang itu sebenarnya nggak ada masalah tentang receiving. Kayak tadi Ninta, thank you banget ketika dia bilang, gue nggak mau ngambil keuntungan dari orang lain. Nah, berarti energi keuntungan, yang saya ngomong energi keuntungan. Sampai energi keuntungan ini kamu buang, kamu nggak mau pakai, sehingga ada energi skill kamu yang kamu bisa pakai karena keuntungan yang nggak diambil. Jadi kamu punya kemampuan, kamu nggak pakai itu untuk mendukung diri kamu. Yang menguntungkan buat kamu juga. Iya, kalau di luar sana seringnya ini coach, ada judgement yang kok keuntungan aja terus yang dipikirin katanya kan. Nggak ikhlas banget sih gitu. Ya, karena keuntungan dalam realita itu adalah dari kekurangan. Mengambil sebanyak-banyaknya untuk diri dia dari energi kekurangan. Saya ngambil dari kekurangan untuk keuntungan saya. Tapi kalau di sini kan sama seperti pisau ya, kamu mau pakai buat bunuh orang, mau nodong, atau kamu pakai untuk masak. Nah, sama dengan pisau ini kan sama dengan keuntungan. Kamu bisa menggunakan energi ini untuk mengambil keuntungan dari skill yang kamu miliki, power yang kamu miliki, potensi yang kamu miliki untuk mendukung, berkontribusi, membuat hidup kamu makin expand. Iya, untuk kesejahteraan kita juga sah-sah aja ya coach ya. Yes, gitu kan. Misalkan kayak Ninta pinter masak, terus dia bilang enggak. Ini terlalu, saya nggak mau ngambil keuntungan karena saya pinter masak, orang lain aja yang masak. Kan kurang lebih kayak gitu. Ya, bagaimana jika kamu tahu, oh wow, I'm good dan saya bagus dalam hal masak, misalkan saya bagus dalam hal masak, dan dengan saya memiliki resep yang bagus, saya bisa mengajar untuk masak dan segala macam, gitu kan? Kenapa enggak? Itu kan keuntungan yang kamu bisa gunakan, skill potensi kamu yang kamu bisa gunakan. Oke, sip. Okay, ya. Terus coach, thank you, Bonita. Ya. Saya tambah lagi dikit ya. Bagaimana mau nanya, bagaimana dengan misalnya kayak keadaan saya ini sudah kayak kerak gitu loh. What are you trying to prove itu udah kayak kerak gitu. Karena memang sudah bukan cuma jadi kebiasaan, memang jadi tradisi gitu. Ganti pancinya aja langsung. Ya. Nggak usah dibersihin, ganti panci langsung. Dan saya yakin ya banyak juga orang yang seperti ini, apalagi yang di sosial media, Instagram misalnya. What are you trying to prove to be like that gitu ya? Ya. Seperti itu. Dan kadangkala saya juga masih sering bertanya masalah itu. Tapi saya terus juga harus lakukan karena saya sadar ada suatu pencitraan yang harus saya angkat gitu. Tapi saya mau juga untuk terlepas dari pemikiran apa sih yang kamu mau itu buktikan gitu. Oke, kalau misalkan apapun itu kita benar-benar misalkan kalau kita memposting sesuatu, apakah kita dari energi untuk membuktikan atau kita posting sesuatu untuk men-share sesuatu yang dari mengundang seseorang untuk aku punya jasa ini dan kamu bisa yang mencari saya ada di sini dengan kemudahan. Jadi ini benar-benar kembali lagi bukan tentang orang lain tapi tentang diri kita. Gitu ya, Bang Modi. Misalkan Bang Modi punya jasa, terus Bang Modi diam-diam aja ya kan? Kamu juga kan perlu juga ada sosial media yang bisa yang tadi tentang keuntungan, sosial media bisa berkontribusi. Okay? Tapi bukan untuk membuktikan, saya benar, tapi saya punya jasa dan I'm good with that. Saya trust sama diri saya sendiri, gitu kan? Dan saya nggak perlu bandingin sama orang lain dan saya akan melakukan ini. Gitu. Oke? Yang kayak di TikTok, pekerjaan kamu mungkin perlu di-share supaya orang nggak pikir kamu piara babi ngepet atau apa, saya sampai ketawa. Yes, yang tadi tuh coach, yang kayaknya ngena banget. Yang what are you trying to prove itu yang saya benar. Yes, saya benar, kamu salah, gitu kan? Yeah. Atau
tanpa sadar kita selalu percaya bahwa kita adalah salah dan kita ingin membuktikan kita benar dengan membuat mereka salah. Yes. Okay, so I think Yeah. that is okay. Mungkin kita tanya berapa kali kita perlu melakukan clearing karena nggak cukup sekali. Memang sometimes satu clearing saya bisa melakukan 500 kali untuk diri saya. Tapi honestly yang jujur adalah antara kita dengan diri kita. Ya, setiap clearing itu layernya beda. Walaupun 500 kali atau 100 kali layernya beda, Bang Maudi. Kamu mendengar sekarang, kamu mendengar nanti, kamu clearing lagi nanti, setahun lagi atau sebulan lagi, tetap totally ada layer yang berbeda di tiap orang. Pasti. Yes. Ya. Thank you semuanya. Terima kasih, Coach Dani. Sudah? Iya, saya mau lanjut lagi ke call yang lain. Ya, oke. Sip. Thank Kalau you, Coach gitu, Pena. thank you Coach Pena dan teman-teman Yes. semua. Ya, atas kita kontribusinya sebenarnya kita ada banyak yang ketidakpuasan ya teman-teman. Mau bertanya lagi. Mau bertanya lagi. Kita masukin ke call berikutnya. Yes. Jadi gimana kita kebohongan siapa dan seberapa banyak kebohongan yang dimana kita gunakan untuk membuktikan kita benar, yang lain salah, ataupun kita ingin membuktikan bahwa kita salah, yang lain benar, dengan selalu menjudge diri kita all the time tentang benar dan salah, bersediakan semuanya untuk diajarkan, dibatalkan, dan dikembalikan kepada pemiliknya. Yeah. Jutaan kali untuk selama-lamanya. Yes. Right, wrong, good, bad, purple, connection, voice, dan semua pemikiran bahwa untuk transformasi, untuk perubahan itu butuh waktu yang lama, disediakan juga untuk dihancurkan, dibatalkan. Right, wrong, good, bad, purple, connection, voice, Oke, thank you semuanya. Bye-bye. Bye-bye. Dadah Thank you. semuanya. Thank you semuanya. Selamat malam. Bye-bye. Bye.